Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang adenomiosis. Adenomiosis adalah kondisi ketika endometrium atau lapisan permukaan rongga rahim tumbuh di dalam dinding otot rahim atau miometrium. Meski umumnya kondisi ini tidak berbahaya, tetapi dapat menimbulkan perdarahan, nyeri, dan berpengaruh buruk pada kualitas hidup penderitanya. Dalam kondisi normal, jaringan endometrium hanya melapisi permukaan rongga rahim. Pada adenomiosis, jaringan endometrium tetap berfungsi dengan normal, tetapi tumbuh ke dalam lapisan otot rahim. Akibatnya, rahim membengkak pada setiap siklus menstruasi. Kondisi ini dapat dialami oleh wanita di semua kelompok usia, tetapi lebih sering terjadi pada usia 40-50 tahun. Kondisi ini juga biasanya sembuh ketika wanita mengalami menopause. Penyebab adenomiosis yaitu berusia 40 hingga 50 tahun, pernah menjalani operasi pada rahim, seperti kuret atau operasi caesar, pernah melahirkan, menderita obesitas. Gejala adenomiosis yaitu nyeri panggul, perdarahan yang deras dan lama saat menstruasi atau menoragia, nyeri dan kram perut saat haid, sakit saat berhubungan seksual atau disparunia. Kapan harus ke dokter? Lakukan pemeriksaan ke dokter bila mengalami nyeri haid atau dismenore yang tidak tertahankan, terutama bila sudah terjadi dalam 3 siklus berturut-turut dan mengganggu aktivitas. Konsultasikan pula dengan dokter bila perdarahan saat menstruasi lebih banyak dari biasanya atau muncul perdarahan dari vagina setelah menopause. Diagnosis adenomiosis. Sebagai langkah awal, dokter akan menanyakan gejala dan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Pemeriksaan fisik terutama dilakukan pada perut bagian bawah atau panggul, untuk mengetahui apakah terjadi pembesaran rahim atau apakah timbul nyeri saat panggul ditekan. Perlu diketahui, gejala adenomiosis mirip dengan gejala penyakit rahim lain, seperti miom, polip endometrium, atau endometriosis. Oleh sebab itu, dokter akan melakukan pemeriksaan di bawah ini untuk memastikan diagnosis. USG panggul atau transvaginal. Prosedur ini bertujuan untuk memeriksa pembesaran rahim, perubahan bentuk otot rahim, kista rahim, atau penebalan endometrium. MRI rahim. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat kondisi rahim lebih detail, terutama pada pasien yang mengalami perdarahan tidak normal. Biopsi endometrium. Pada beberapa kasus, dokter akan memeriksa sampel jaringan endometrium untuk memastikan bahwa pasien tidak menderita kondisi yang lebih serius. Pengobatan adenomiosis. Metode penanganan adenomiosis tergantung pada tingkat keparahan gejala, riwayat melahirkan, dan apakah pasien masih ingin memiliki keturunan di masa mendatang. Pasien dengan gejala ringan dapat melakukan terapi mandiri dengan berendam di air hangat atau menggunakan bantalan hangat di perut, dan mengonsumsi obat pereda nyeri yang dijual bebas, seperti paracetamol. Sementara itu, jika gejalanya tergolong berat atau terjadi perdarahan menstruasi yang banyak, periksakan ke dokter kandungan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dokter akan memberikan tindakan berupa 1. Obat pereda nyeri. Dokter dapat memberikan obat antiinflamasi nonsteroid, seperti asam mefenamat, untuk mengurangi rasa nyeri. 2. Terapi hormon. Terapi hormon diberikan kepada pasien yang mengalami perdarahan hebat dan nyeri yang tak tertahankan saat menstruasi. Salah satu jenis terapi hormon adalah pil KB. 3. Ablasi endometrium. Ablasi endometrium bertujuan untuk menghancurkan lapisan rahim yang mengalami adenomiosis. Kendati demikian, prosedur ini hanya bisa dilakukan jika adenomiosis belum masuk terlalu dalam ke otot rahim. 4. High Intensity Focus Ultrasound atau HIFU. HIFU bertujuan untuk menghancurkan jaringan endometrium dengan menggunakan alat ultrasound khusus. 5. Adenomiektomi. Adenomiektomi bertujuan untuk mengangkat jaringan adenomiosis melalui operasi. Prosedur ini dilakukan bila adenomiosis tidak berhasil dihilangkan dengan metode lain. 6. Embolisasi pembuluh darah arteri rahim. Prosedur ini dilakukan untuk menghambat darah yang mengalir ke area adenomiosis, sehingga ukurannya akan mengecil dan keluhan mereda. Prosedur ini dilakukan pada pasien yang tidak bisa menjalani operasi. 7. Histerektomi. Histerektomi atau pengangkatan rahim dilakukan jika adenomiosis tidak dapat diatasi dengan cara lain. Prosedur ini hanya dianjurkan jika penderita tidak lagi berkeinginan untuk hamil. Komplikasi adenomiosis. Adenomiosis dengan perdarahan yang banyak dan berkepanjangan saat menstruasi dapat menimbulkan anemia atau kurang darah. Adenomiosis juga dapat mengganggu kualitas hidup penderitanya, karena rasa tidak nyaman ketika beraktivitas akibat nyeri haid dan perdarahan menstruasi yang banyak. Pencegahan adenomiosis yaitu menerapkan pola makan sehat, bergizi lengkap, dan seimbang,
menjaga berat badan agar ideal, menurunkan berat badan bila mengalami obesitas, menjalani pemeriksaan kesehatan dan kandungan secara rutin. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.